Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di kedalaman alam reruntuhan pusat, angin kencang merobek langit, melolong dan mengguncang udara, mereka sangat membatasi jarak pandang di sini. Ini adalah pusat dari dunia reruntuhan pusat, sebuah zona bencana sesungguhnya. Setiap hembusan angin yang bertiup mengandung kekuatan destruktif yang menakutkan. Namun, ruang yang ditempati Yun Ce dan Qianye Yinger benar-benar tenang dan sunyi. Kekuatan mereka benar-benar menghalangi badai yang menderu-deru di sekitar mereka dan sama sekali tidak mampu menembus penghalang yang telah mereka dirikan. Yun Sang dengan patuh duduk di samping Yun Ce, tangan yang dipegang Yun Ce basah oleh keringat. Dia tidak tahu siapa dua orang di sampingnya atau mengapa mereka menyelamatkannya. Dia juga tidak tahu nasib seperti apa yang menantinya. Tubuhnya yang lemah dan halus menegang, dan dia masih belum pulih dari menyaksikan kehancuran apokaliptik yang Yun Ce kunjungi di medan perang reruntuhan pusat tadi. Di hadapan kekuatan bencana semacam itu, hal-hal seperti hidup dan mati begitu tidak berarti sehingga tindakannya kehancuran sepertinya tidak kejam. Yun Ce berbalik. Dengan membalikkan tangannya, jari-jarinya menekan lengan gadis itu. Setelah itu, energinya yang dalam melonjak ke dalam tubuhnya, menyebabkan gadis itu menjerit kaget dan bingung. Lengannya segera terbungkus dalam cahaya ungu yang dalam dan dalam. Meskipun terhalang oleh pakaiannya, cahayanya masih sangat terang. Sepertinya ini semacam kemampuan garis keturunan, kata Qianye Yinger. Sebelumnya, Lu Bubai telah menyegel energinya yang dalam, tapi dia masih bisa melepaskannya. Satu-satunya hal yang dapat mencapai prestasi seperti itu adalah kemampuan garis keturunan yang sangat langka seperti ini. Pasti akan sulit bagi orang normal untuk memahami apa itu kemampuan garis keturunan. Tapi keberadaan macam apa Qianye Yinger itu, faktanya, klan Dewa Brahma mereka tidak hanya memiliki kekuatan jiwa Brahma yang sangat kuat, mereka juga memiliki kemampuan garis keturunan dewa yang unik untuk klan mereka. Tubuh gadis itu sedikit gemetar dan dia sangat gugup hingga tidak berani berbicara. Selain rasa takut, ada juga keterkejutan yang mendalam di matanya yang cerah, kenapa dia bisa menyebabkan kekuatanku muncul secara otomatis. Saat dia melihat tanda cahaya ungu di lengan gadis itu, Yun Ce mulai menatap. Sebab, ini jelas, pegangan yang mendalam. Pegangan mendalam yang hanya dimiliki oleh klan Yunnya. Terlebih lagi, ketika gadis ini melarikan diri dari kandangnya dan meluncurkan sambaran petir ke arah Lu Bubai saat dia melarikan diri, hukum petir yang terkandung dalam serangan itu sangat mirip dengan seni mendalam klan keluarga Yun, seni awan ungu. Pegangan mendalam, seni awan ungu, dan nama belakang gadis ini juga adalah Yun. Di mana keluargamu tinggal? Mengapa mereka dikejar oleh anggota Istana Surgawi Sembilan Cahaya? Yun Ce bertanya, apa sebenarnya yang mereka maksud ketika mereka menyebut klanmu sebagai klan pendosa? Bibir Yun Sang terbuka, tapi dia tidak berbicara. Jelas dia masih takut, meskipun Yun Ce lah yang menyelamatkannya dari cengkeraman Lu Bubai. Jangan khawatir, karena aku menyelamatkanmu, aku tidak akan menyakitimu. Nada suara Yun Ce menjadi sedikit lebih lembut. Selanjutnya, nama keluargaku juga Yun. Tapi kata-katanya tidak terlalu berpengaruh, setelah nasibnya berubah secara dramatis, Yun Ce mengalami perubahan total dan drastis. Seolah-olah seluruh tubuhnya terbungkus dalam kesuraman dan kegelapan, dan matanya suram dan dingin seperti jurang maut. Bahkan pandangan sekilas saja darinya akan menyebabkan rasa dingin menjalari hati orang malang itu. Selain itu, Yun Chang hanyalah seorang gadis muda yang belum genap berusia 20 tahun. Terlebih lagi,
dia tidak hanya melihat betapa menakutkannya pria itu, dia juga berada sangat dekat dengannya saat ini. Tapi kali ini, matanya, yang dipenuhi ketakutan, menjadi stabil dan tatapannya tertuju pada leher Yun Che. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang sangat lembut, batu suara mengkilap. Yun Che terdiam. Apakah itu diberikan kepadamu oleh putrimu? Bibirnya bergerak sedikit dan suaranya sangat lembut, tapi pertanyaannya muncul begitu saja. Ekspresi Yun Che sedikit berubah dan dia menjawab, "Ya, bagaimana kamu tahu?" Dia praktis melontarkan pertanyaan itu tanpa sadar. Karena, sebelum ayah pergi, aku juga merekam suaraku ke dalam batu suara berkilau. Mereka bilang hanya gadis yang belum dewasa yang akan senang melakukan hal kekanak-kanakan seperti itu. Tapi ayah sangat menyukainya dan dia menggantungkannya di lehernya, sama sepertimu. Yun Che terdiam. Kamu sangat kuat, namun kamu memakai batu biasa di lehermu. Jadi, itu benar-benar sesuatu yang diberikan putrimu padamu. Yun Sang menatapnya dan sebelum dia menyadarinya, matanya sudah mulai berkabut. Hanya saja, aku mohon, tolong jangan menipu putrimu, oke? Bagaimana apanya? Alis Yun Che berkedut. Ayah dengan jelas mengatakan bahwa dia akan melindungiku selamanya dan dia tidak akan membiarkan siapapun menyakitiku. Tapi, dia berbohong, dan dia tidak pernah kembali. Suara Yun Sang bergetar dan air mata mulai mengalir di wajahnya seperti air dari bendungan yang jebol. Batu suara mengkilap yang tergantung di leher Yun Che telah menusuk bekas luka yang paling menyakitkan di hatinya. Yun Che merasa seolah-olah sebilah pedang beracun telah ditusukkan langsung ke hati dan jiwanya dengan cara yang sangat kejam. Tubuhnya berayun dengan keras dan wajahnya langsung kehilangan semua warnanya. Qianye Yinger maju selangkah dan meraih bahu Yun Che. Yun Chang tidak menyadari bahwa Yun Che bertingkah aneh. Pandangannya terfokus pada batu suara mengkilap yang tergantung di lehernya dari awal hingga akhir. Batu suara mengkilap yang indah sekali, kamu pasti memiliki seorang putri yang sangat mencintaimu. Aku mohon, jangan menipu dia, oke? Karena dia tahu betapa kejamnya penipuan semacam ini. Diam! Qianye Yinger berteriak dengan suara dingin. Kamu tidak boleh mengatakan sepatah kata pun. Bagi Yun Che saat ini, tidak banyak hal di dunia ini yang dapat menggerakkannya, bahkan kematian. Tapi kata-kata putus asa dan lembut dari gadis yang hatinya jelas-jelas telah tercabut adalah siksaan paling kejam yang bisa ditimpakan pada Yun Che saat ini. Dada Yun Che naik turun dengan keras dan dia baru bisa tenang setelah beberapa napas berlalu. Dia mengertakkan giginya dengan ringan dan hendak berbicara. Namun, ketika dia melihat air mata perlahan mengalir di wajah gadis itu dan tatapan penuh air mata yang tertuju pada batu suara mengkilap di lehernya, kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya tersangkut di tenggorokannya. Yun Che melepaskan tangan Qianye Yinger dan sedikit berjongkok sambil berkata, Yun Sang, dengarkan di sini. Jawab pertanyaanku, selama kamu menjawabku dengan jujur dan jujur, aku jamin aku akan mengembalikanmu ke klanmu. Ah, mata indah gadis muda itu bergetar dan dia dengan kuat mengusap wajahnya sambil berkata, kamu tidak berbohong padaku. Saya berjanji tidak akan menipu Anda, kata Yun Che dengan tatapan fokus di matanya. Aku berjanji atas namaku sebagai seorang ayah. Tapi bukankah seharusnya semua orang sudah tahu tentang masalah klan pendosa? Yun Sang bertanya dengan curiga. Sebab, menurut pengetahuannya, ini adalah sesuatu yang seharusnya menjadi rahasia umum di dunia bintang menengah dan bawah juga. Bukan pengetahuan yang hanya dimiliki oleh orang-orang di alam eksistensinya. Kalau begitu,
Katakan saja padaku apa yang kamu ketahui, kata Yunce. Pertama, jawablah pertanyaan ini. Apa nama klanmu dan di alam bintang manakah mereka tinggal? Klan Yun yang berdosa, jawab Yun Sang. Inilah yang disebut semua orang sebagai klan kami. Alam bintang tempat kita tinggal disebut alam seribu desolasi. Mengapa kamu disebut klan Yun yang berdosa? Yunce bertanya lagi. Kata, berdosa, ini jelas dimaksudkan sebagai tanda rasa bersalah abadi yang akan membayangi kepala klan ini. Ekspresi Yun Sang menjadi sedikit lebih sedih saat dia berbicara dengan suara lembut, karena klan kami pernah melakukan kejahatan yang tak termaafkan. Aku mendengar ayah memberitahuku bahwa klan kami dulu disebut klan Yun pegangan surgawi dahulu kala dan bahkan alam bintang kita disebut dengan nama yang berbeda. Itu disebut alam awan pegangan surgawi, bukan alam seribu desolasi. Pada saat itu, klan kami adalah klan yang berkuasa paling kuat. Nenek moyang kita dan kepala klan di masa lalu adalah raja alam besar di alam bintang itu. Kejahatan besar apa yang dilakukan nenek moyangmu? Yun Sang berkata, lebih dari 10.000 tahun yang lalu, ketua klan Lord, dan kepala klan kedua pada zaman itu memiliki pandangan dan pemikiran yang sangat berbeda. Kemudian, suatu hari, ketua klan kedua, bersama dengan banyak anggota klan yang setuju dengannya, melarikan diri dari alam awan pegangan surgawi, dan mereka juga melarikan diri dari wilayah ilahi utara. Kabur dari wilayah ilahi utara. Kianye Yinger mendengus dengan nada menghina. Bukankah itu hanya mencari kematian? Saat iblis dari wilayah ilahi utara ditemukan oleh anggota wilayah dewa lainnya, mereka pasti akan dikejar dan dibunuh. Semakin kuat iblisnya, semakin mudah untuk menemukannya. Selain itu, orang yang disebut Yun Sang sebagai kepala klan kedua pasti memiliki kekuatan kegelapan yang sangat kuat. Selain itu, dia tidak melarikan diri sendirian, dia melarikan diri dengan sejumlah besar orang. Mengingat kepekaan yang dimiliki tiga wilayah dewa lainnya terhadap energi kegelapan yang mendalam, di mata Kianye Yinger, ini memang tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Saya mendengar ayah berkata bahwa kepala klan kedua telah menemukan metode untuk sepenuhnya membubarkan semua energi kegelapan yang mendalam di tubuhnya saat itu. Yun Sang mengatakan sesuatu yang akan sangat mengejutkan siapapun yang mendengarnya. Yunce terdiam. Alis Kianye Ying sedikit berkerut. Saat energi mendalam kegelapan bersentuhan dengan tubuhmu, tidak ada cara untuk menghilangkannya, dan itu pasti akan diturunkan ke keturunanmu. Begitu kamu menjadi iblis, semua keturunanmu akan menjadi iblis juga. Saya belum pernah mendengar kasus di mana kegelapan dalam kekuatan seseorang dapat dihilangkan sepenuhnya. Jika itu benar-benar bisa terwujud, maka semua iblis di wilayah ilahi utara ini pasti sudah lama melarikan diri. Bibir Yun Sang terbuka tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Apakah harga untuk menghilangkan energi mendalam kegelapan mereka telah melumpuhkan kekuatan mendalam mereka sebelumnya? Yunce tiba-tiba bertanya. Yun Sang memikirkannya sejenak sebelum mengangguk ringan. Ini memang sesuatu yang terkandung dalam informasi yang diberikan padanya. Tetapi jika itu hanya sebagian dari anggota klanmu yang memisahkan diri dari keluarga utama, itu hanya masalah internal. Jadi mengapa kalian semua dicap sebagai klan pendosa? Yunce melanjutkan, karena ketika mereka melarikan diri dari wilayah ilahi utara, mereka juga mengambil artefak suci yang telah dijaga oleh klan kami selama beberapa generasi. Artefak suci apa? Aku tidak tahu. Gadis muda itu menggelengkan kepalanya. Saya mendengar ayah berkata bahwa Tuan Ketua Klan adalah satu-satunya orang di klan yang mengetahui apa itu.
bahkan ayah pun tidak mengetahui artefak suci itu selalu dijaga oleh klan kami. 10.000 tahun yang lalu, kepala klan bahkan bersiap untuk mempersembahkan artefak suci ini kepada kerajaan. Sepertinya inilah alasan mengapa kepala klan kedua mengambil artefak suci dan melarikan diri dari wilayah ilahi utara. Yun Ce terdiam. Ketika kerajaan raja menemukannya, mereka sangat marah dan mengatakan bahwa klan kami telah memberikan artefak suci itu ke 3 wilayah dewa lainnya. Mereka mengatakan itu adalah pengkhianatan dan dosa yang tidak bisa dimaafkan dan mereka memberikan hukuman yang sangat mengerikan kepada klan kami. Para senior yang bertugas menjaga artefak suci semuanya dieksekusi sementara kepala klan terluka parah dan terkena kutukan yang sangat mengerikan, sebuah kutukan yang tidak akan pernah bisa dicabut. Tempat yang sebelumnya dikenal sebagai kota awan pegangan surgawi, telah menjadi wilayah berdosa yang memenjarakan klan kami, dan klan Yun pegangan surgawi juga telah menjadi klan Yun berdosa yang memiliki tanda rasa bersalah dan dosa. Yun Sang mengucapkan kata-kata ini dengan sangat tenang. Tidak ada kesedihan dalam suaranya. Tidak ada kemarahan atau ketidakpuasan terhadap ketidakadilan nasibnya. Dia dilahirkan di wilayah berdosa, dia tumbuh dengan membawa nama klan pendosa di punggungnya, jadi dia sudah lama terbiasa dengan hal itu. Jadi istana surgawi 9 cahaya juga berada di dunia yang sama dengan klanmu, alam 1000 desolasi. Yun Ce bertanya. Gadis muda itu menganggukkan kepalanya. Kecuali anggota klan kami mendapat izin dari Sekte 1000 Desolation Divine, kami tidak diizinkan meninggalkan wilayah berdosa sekehendak kami. Jika kami pergi tanpa izin, siapapun dapat menyerang dan membunuh kami. Begitulah ayah. Suaranya terhenti saat kepalanya yang halus terkulai. Ketika dia membuka mulut untuk berbicara lagi, suaranya menjadi lebih lembut. Ini pertama kalinya saya meninggalkan wilayah penuh dosa. Karena batas waktu yang diberikan kepada klan kami hampir habis, ketua klan mengatakan bahwa mereka harus membantuku melarikan diri, apapun yang terjadi. Tapi, dan berapa batas waktu yang kamu bicarakan? Kali ini, Yun Sang terdiam sangat lama sebelum dia akhirnya berbicara dengan suara yang paling lembut. Raja Kerajaan menugaskan Sekte 1000 Desolasi Ilahi untuk menjadi pengawas dan hakim klan Yun. Jika kami tidak dapat menemukan artefak suci tersebut, mereka harus membunuh 100 anggota klan kami setiap tahun. Jika kami tidak dapat menemukannya dalam 1000 tahun, setengah dari klan kami akan dieksekusi. Jika kami tidak dapat menemukannya dalam waktu 10.000 tahun, mereka dapat memberikan hukuman apapun yang mereka inginkan, termasuk penghancuran total dan menyeluruh atas klan kami. Wilayah ilahi utara memiliki total 3 kerajaan, iblis neraka, bulan terbakar, dan pencuri jiwa. Qianye Yinger tiba-tiba berbicara, raja kerajaan mana yang kamu maksud? Bulan terbakar. Yun Sang jelas lebih gugup saat menghadapi Qianye Yinger, bahkan nada suaranya menjadi jauh lebih pelan. Hingga bulan terbakar dari alam dewa iblis menjadi marah sejauh ini, sepertinya artefak suci yang dijaga klanmu bukanlah hal biasa. Karena Qianye Yinger juga berasal dari kerajaan, dia tahu cukup banyak tentang kerajaan di wilayah ilahi utara. Khususnya, sosok wanita terlintas di benaknya, diikuti dengan nama yang akan membuat jiwa semua kaisar dewa di 3 wilayah dewa merinding jika diucapkan dengan lantang. Yun Ce tidak bertanya lagi. Dia berdiri tegak dan melihat ke kejauhan. Pandangannya tetap membeku untuk waktu yang lama. Namun setelah itu, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meletakkannya di atas kepala Yun Sang.
Cahaya yang sangat besar melintas di telapak tangannya dan Yun Sang gemetar sebelum kehilangan kesadaran dan dengan lembut jatuh ke tanah. Yun Ce bergerak untuk meraihnya dan mengetukkan satu jari di antara alisnya. Pegangan mendalamnya segera memasuki lautan jiwanya tetapi dia segera melepaskannya segera setelahnya. Dia tidak membaca ingatannya, tetapi memverifikasi bahwa dia telah mengatakan yang sebenarnya. Faktanya, dia tidak mengatakan satu kebohongan pun. Klan Yun, pegangan mendalam, petir ungu. 10.000 tahun. Itu terlalu kebetulan, semuanya terlalu kebetulan. Suatu kebetulan yang membuat heboh. Saat dia melirik gadis tak sadarkan diri di pelukan Yun Ce, Qianye Yinger berkata, "Sudah waktunya kamu memberiku penjelasan." "Dia mungkin anggota klanku," kata Yun Ce. "Anggota klanmu?" Qianye Yinger sedikit mengernyitkan alisnya. Tempat ini adalah wilayah ilahi utara. Yun Ce mengulurkan tangan kirinya dan cahaya Qian muncul dalam sekejap. Kekuatan yang dipancarkan cahaya Qian ini berkali-kali lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan Yun Sang. Namun bentuk dan aura dewa garis keturunannya yang unik hampir persis sama. Qianye Yinger terdiam sesaat sebelum berbicara. Klan Yun pegangan surgawi yang melarikan diri dari wilayah ilahi utara saat itu, apakah kamu salah satu keturunan mereka? Sangat mungkin, kata Yun Ce. Karena pengaturan waktunya, nama keluarga, seni yang mendalam, dan kekuatan pegangan yang dalam, semuanya sangat cocok. Itukah caramu mewarisi energi kegelapanmu? Qianye Yinger bertanya. Namun ekspresinya langsung berubah setelah itu. Tidak, klan Yun dari alam iblis ilusi tempat Anda berasal, orang tua Anda, putri Anda, anggota klan Anda, tidak memiliki energi kegelapan yang mendalam. Kalau tidak, mustahil bagiku untuk tidak mendeteksinya. Selama menjadi budak Yun Ce, dia telah melakukan kontak dengan hampir semua orang di sekitar Yun Ce. Yun Ce tidak melepaskan gadis yang tertidur di pelukannya, dan tidak diketahui apakah itu karena dia lupa melakukannya atau karena dia secara tidak sadar tidak mau melepaskannya. Dia menatap ke kejauhan dan berkata dengan suara yang agak linglung, "Awal dari klan Yunku di alam iblis ilusi dimulai sejak 10.000 tahun yang lalu, sebelum periode itu. Apakah itu ada dalam sejarah kita atau catatan leluhur kita alam iblis ilusi? Kami tidak disebutkan." Qianye Yinger terdiam. 10.000 tahun yang lalu, keluarga kerajaan iblis ilusi akhirnya menyatukan alam iblis ilusi setelah perang bertahun-tahun. Sebagian besar pujian diberikan kepada keluarga Yun, dan dengan demikian mereka diangkat menjadi kepala 12 keluarga penjaga. Kekuatan pegangan mendalam, kekuatan unik klanku, juga diketahui semua orang di alam iblis ilusi. Namun, sama sekali tidak ada catatan tentang klan kuat atau kekuatan seunik pegangan mendalam di alam iblis ilusi sebelum periode waktu itu, dan itu sendiri sudah merupakan sesuatu yang sangat aneh. Aku pernah mendengar hal ini dari ayah sekali. Saat itu, keluarga kerajaan iblis ilusi telah menunjukkan rahmat dan kebaikan yang besar kepada keluarga Yun. Karena itu, nenek moyangku memutuskan untuk meninggalkan masa lalu mereka dan dengan setia mengabdi pada keluarga kerajaan iblis ilusi. Namun, aku khawatir ayahku pun tidak sepenuhnya yakin dengan penjelasan ini. Hanya saja sudah lama sekali sejak saat itu, jadi tidak ada lagi yang benar-benar peduli tentang bagaimana keluarga Yun didirikan. Qianye Yinger menatap reaksi Yun Ce. Jelas sekali, dia sangat terpengaruh oleh hal ini. Yun Ce menutup matanya dan dia perlahan-lahan menggambarkan pemandangan yang secara tidak sadar terbentuk di benaknya. 10.000 tahun yang lalu, di alam awan pegangan surgawi, sebuah insiden terjadi di dalam klan yang berkuasa, klan Yun pegangan surgawi.
Ketua klan kedua mereka dan sebagian anggota klan mengambil artefak suci, dan melarikan diri dari klan dan melarikan diri dari wilayah ilahi utara sama sekali. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan dan pendapat yang terbentuk di dalam klan dan karena orang luar bernafsu terhadap artefak suci yang mereka jaga. Mereka terus melarikan diri ke timur sampai mereka mendarat di sebuah planet, bintang kutub biru, dan mereka berakhir di alam iblis ilusi. Dengan menggunakan metode khusus tertentu, mereka kehilangan kultivasi dan garis keturunan iblis mereka yang sebenarnya. Ini adalah harga yang harus mereka bayar untuk melepaskan diri dari energi kegelapan yang dalam, tapi kekuatan pegangan iblis yang berakar dalam pada garis keturunan mereka secara ajaib selamat dari proses ini, dan namanya diubah menjadi pegangan mendalam. Di planet tempat bintang kutub biru berada, batas atas dan kecepatan kultivasi mereka jauh berbeda dari saat mereka berada di wilayah ilahi utara. Kemungkinan besar mereka telah menghadapi krisis besar, sebelum kekuatan mereka sepenuhnya matang dan diselamatkan oleh keluarga kerajaan iblis ilusi di masa krisis ini. Jadi, seluruh klan memutuskan untuk mengikuti mereka setelah itu. Karena mereka membayar hutang budi mereka, mereka juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengubah identitas mereka dan menentukan masa depan baru bagi seluruh klan. Meskipun kekuatan mereka dibatasi oleh planet tempat mereka tinggal, pengetahuan dan pengalaman mereka yang mendalam memungkinkan mereka dengan cepat menjadi klan terkuat di alam iblis ilusi. Setelah itu, mereka membantu keluarga kerajaan iblis ilusi menaklukkan alam iblis ilusi dan menjadi kepala 12 keluarga penjaga. Posisi mereka di alam iblis ilusi berada di urutan kedua setelah keluarga kerajaan iblis ilusi. Sejak saat itu, mereka hidup sebagai keluarga penjaga keluarga kerajaan iblis ilusi. Tidak ada yang tahu asal-usul atau masa lalu mereka. Wilayah ilahi utara serta klan Yun pegangan surgawi tidak akan pernah bisa menemukan mereka karena mereka tidak lagi memiliki aura kegelapan. Namun, mereka tidak bersedia mengubah nama belakangnya. Kekuatan ilahi unik yang mengalir melalui pembuluh darah mereka dan seni mendalam petir yang mereka kembangkan adalah tanda yang tidak dapat dihapus. Penjelasan Rincin Yunce tidak diragukan lagi memberi tahu Qianye Yinger bahwa semua hal ini tidak hanya berdasarkan spekulasi dan dugaan. Dia mengerutkan alisnya dan bertanya, apakah semuanya berjalan dengan baik? Tunggu, lalu bagaimana dengan benda suci itu? Mungkinkah ini semacam kebetulan juga? Artefak suci itu ada bersamaku, kata Yunce sambil membuka matanya. Cahaya aneh bersinar di matanya. Apa itu? Kamu tidak seharusnya bertanya. Huff. Qianye Yinger mendengus. Ada sesuatu yang selalu membingungkan Yunce setelah dia kembali ke alam iblis ilusi bertahun-tahun yang lalu. Dan itu berkaitan dengan masalah ini. Semua orang tahu bahwa cermin samsara adalah harta terbesar keluarga kerajaan iblis ilusi. Tapi ketika dia membawa cermin samsara kembali ke alam iblis ilusi, permaisuri iblis kecil mengambil kembali segel kaisar iblis darinya, tapi dia belum pernah memintanya untuk cermin samsara. Bukan hanya permaisuri iblis kecil. Bahkan Yun Qinghong, yang sangat setia kepada keluarga kerajaan iblis ilusi, tidak pernah memintanya mengembalikan cermin samsara ke keluarga kerajaan iblis ilusi. Setelah itu, dia menikah dengan permaisuri iblis kecil dan ketika dia dengan santai mengangkat topik itu, permaisuri setan kecil mengatakan bahwa dia bisa menganggapnya sebagai mas kawinnya. Oh, bukan itu, dia bisa menganggapnya sebagai hadiah pertunangan darinya. Harta karun yang telah dijaga oleh keluarga kerajaan selama beberapa generasi dan tidak diminta kembali oleh keluarga kerajaan bahkan setelah harta itu dikembalikan. Sebaliknya,
Sepertinya itu diberikan kepadanya dengan sangat santai, oleh permaisuri setan kecil, orang yang sangat kuat yang berpegang teguh pada tradisi. Meskipun hal itu tampak tidak masuk akal bagi Yun Ce saat itu, dia tidak pernah memiliki kebiasaan mempertanyakan nasib baik terlalu dalam. Kalau dipikir-pikir, mungkin, cermin samsara milik keluarga Yun. Mungkin salah satu leluhur pernah menawarkannya kepada keluarga kerajaan iblis ilusi di masa lalu, tapi, saat itu, kepala klan kedua lebih memilih melarikan diri bersamanya daripada membiarkannya jatuh ke tangan kerajaan. Jadi kemungkinan ini sangat kecil. Atau mungkin, benda itu terungkap karena suatu alasan, dan untuk mencegah orang lain menginginkannya, mereka secara terbuka mengumumkan bahwa itu adalah benda milik keluarga kerajaan iblis ilusi. Namun pada kenyataannya, hal itu selalu terjadi pada keluarga Yun. Saat itu, Yun Qinghong dan istrinya telah membawa cermin samsara bersama mereka ke benua langit yang mendalam dan itu menjadi bukti yang sangat baik dari gagasan ini. Jika itu hanya satu atau dua faktor yang terjadi bersamaan, maka hal itu bisa saja dianggap sebagai suatu kebetulan belaka. Tapi ketika semuanya, termasuk item uniknya, benar-benar cocok satu sama lain, maka dia tidak punya pilihan selain mempercayainya, tidak peduli betapa tak terbayangkannya hal itu. Sepertinya keluarga Yun kita sebenarnya berasal dari wilayah iblis ini. Yun Ce menghela nafas pelan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana reaksi ayah terhadap wahyu ini jika dia masih hidup. Apakah kamu akan memverifikasi masalah ini? Qianye Yinger bertanya. Aku akan melakukannya, jawab Yun Ce. Tapi tidak sekarang. Selama setengah tahun ke depan, kami akan tetap di sini. Ini memang tempat paling cocok untuk kami sejauh ini. Bagaimana dengan dia? Qianye Yinger bertanya sambil melirik Yun Sang. Biarkan dia mengikuti kita. Dia dengan cepat menekan emosi yang muncul sesaat di matanya. Wanita muda dalam pelukannya, bukanlah Yun Wuxin. Tapi sensasi dirinya yang meringkuk dengan aman di pelukannya menimbulkan ilusi yang dia sadari sepenuhnya, tapi tidak mau melepaskannya. Karena aku telah berjanji untuk mengambilnya kembali, aku akan melakukan hal itu. Sudut mulut Qianye Yinger mengarah ke bawah saat dia menyilangkan tangan di depan dada dan bertanya dengan suara yang sedikit muram, ikuti kami. Apakah kita akan membiarkan dia melihat kita berkultivasi setiap hari? Apakah Anda mencoba menghidupkan sesi kultivasi kami dengan sesuatu yang segar? Yun Ce menurunkan Yun Sang dan memasang penghalang kecil di atasnya untuk mencegah badai menyakitinya. Saat dia berdiri, tatapannya sudah berubah dingin dan dia berkata, dalam 6 bulan ke depan, saya akan menyempurnakan kekuatan ilahi Ice Phoenix dalam diri saya sepenuhnya. Saya juga akan menyatu dengan darah iblis dan menyerap aura tempat ini. Bahkan jika aku tidak bisa menjadi penguasa ilahi dalam waktu 6 bulan, itu sudah cukup bagiku untuk mencapai batas alam Raja Ilahi. Sedangkan untukmu, bertindaklah sebagai inkubator yang tepat selama kultivasi ganda kami, dan kamu seharusnya bisa mulai mengembangkan seni iblis pemukulan surga yang hanya milikmu dengan benar. Dengan darah Kaisar Iblis sebagai asal mula kekuatanmu, buku besar Iblis Ilusi Malam Abadi sebagai fondasimu, dan gelarmu sebagai Dewi Raja Brahma sebagai pelengkap, kau tidak boleh mengecewakanku 6 bulan dari sekarang. Bagaimana dengan kekuatanku yang mendalam? Qianye Yinger bertanya dengan tidak antusias. Jika saya berada di alam Raja Ilahi, maka Anda akan berada di alam berdaulat ilahi. Jika saya adalah penguasa ilahi, maka Anda akan bisa menjadi guru ilahi sekali lagi.
Yunce berkata dengan tenang sambil mengucapkan kata-kata yang tidak dapat dibayangkan oleh praktisi mendalam manapun. Sebuah cahaya muncul di bola mata Qianye Yinger dan alis emasnya berkerut, apakah kamu membatasi kesembuhanku? Saya satu-satunya orang di alam semesta ini yang mampu memulihkan pembuluh darah Anda yang dalam, jawab Yunce dingin. Sampai aku benar-benar mengembangkan bencana kegelapan abadi dan mampu mengendalikanmu sepenuhnya, aku tidak akan pernah membiarkan kekuatanmu melampaui kekuatanku. Mata emas Qianye Ying menyipit sebelum dia menyeringai dingin, meskipun itu hanya akan menguntungkanmu jika aku pulih lebih cepat, aku sangat mengagumi pilihanmu. Hembusan badai yang mengerikan melanda dan menutupi sosok Yunce dan Qianye Yinger, sebelum menelan semua yang terlihat. Inti dari alam reruntuhan pusat, zona bencana yang menimbulkan teror di hati semua praktisi dari 5 reruntuhan neter, malah menjadi tempat yang dipilih Yunce untuk berkultivasi saat ini. Perbatasan dunia reruntuhan pusat, realem king besar dari alam reruntuhan timur, alam reruntuhan barat, alam reruntuhan utara telah kehilangan nyawa mereka di alam reruntuhan pusat bersama dengan banyak individu kuat lainnya. Bisa dibayangkan kekacauan yang terjadi di 3 alam besar ini selama periode waktu ini. Negara ilahi Phoenix Selatan telah menguasai alam reruntuhan pusat dan dengan tegas melarang praktisi mendalam manapun untuk menginjakkan kaki di sana. Tepat ketika 5 reruntuhan neter mengalami kekacauan, aura menakutkan yang memancarkan kebencian ekstrim melesat ke arah reruntuhan pusat, tapi saat dia mendekati perbatasan alam reruntuhan pusat, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar dan menyebabkan dia melambat turun. Yang mulia pedang tersembunyi, mengapa kamu datang ke sini? Orang ini adalah pemimpin istana dari Istana Pedang Tersembunyi di Istana Surgawi 9 Cahaya, guru dari Bei Hanchu, Yang Mulia Pedang Tersembunyi. Dia telah mengejar anggota klan Yun berdosa yang melarikan diri dan membawa anggota yang ditangkap kembali ke Istana Surgawi 9 Cahaya. Dalam perjalanan, dia juga menerima transmisi suara dari Bei Hanchu dan mengetahui bahwa dia secara tidak sengaja menangkap gadis dari klan pendosa itu. Gadis yang dilindungi semua orang dengan seluruh kekuatannya, yang pastinya memiliki status luar biasa dalam klan mereka. Dia awalnya menunggu kembalinya Bei Hanchu dan Lu Bubai di Istana Surgawi 9 Cahaya. Namun yang datang malah berita bahwa kristal jiwa mereka telah hancur. Hal ini menyebabkan dia segera bergegas ke tempat ini seperti orang gila. "Siapa kamu?" dia bertanya dengan suara yang dalam. Wanita di hadapannya mengenakan jubah istana emas yang mencolok dan dia mengenakan mahkota batu giok yang dihiasi mutiara. Meski wajahnya tersembunyi, aura luar biasa mewah samar-samar terpancar dari tubuhnya.